Halo semuanya, balik lagi bersama aku, Sisa Katya. Kali ini aku mau curhat ke kalian ya, sesi curhat kali ini tentang naskah yang pernah aku singgung sebelumnya, naskah yang fenomenal di tahun 2015. Kalau penasaran, tonton terus ya videonya. Oke, sebenarnya naskah fenomenal itu apa sih? Judulnya itu apa? Kalian pasti bertanya-tanya, kenapa sih bisa jadi fenomenal gitu kan? Pada tahun 2015 yang secara Wattpad pada masa itu tuh belum seramai sekarang, belum sebanyak sekarang yang baca, tapi kenapa bisa jadi fenomenal? Selain seperti itu. Oke, aku ceritakan ya, aku curhatkan sedikit kisahnya kenapa bisa jadi fenomenal. Dulu sebelum nulis di Wattpad, aku adalah penulis di blog ya, blogger. Jadi aku itu nulis tentang fanfiction atau FF pada masa itu. Lalu sekitar tahun 2015 di bulan April, aku pindah ke Wattpad dan mulai nulis novel romance dewasa pada masa itu. Aku bukan penulis religi pada masa itu. Namun ketika aku menjalani Ramadan pertama di Wattpad, aku mencoba untuk menuliskan tentang kisah uh, temanku Sabrina dan Fatah pada masa itu. Jadi itulah cerita religi pertamaku yang bisa kalian baca di Wattpad. Kalian pasti tanya, sebenarnya apa sih judulnya kisah tentang Sabrina dan Fatah itu? Nama judul pertama kali dua temanku itu adalah Al-Kafi di Wattpad. Namun karena ada suatu kejadian dan ketika aku mau proses cetak itu uh, orang itu melarang aku menggunakan judul itu, makanya aku ubah judulku menjadi Jodoh 3M Al-Kafi. Jodoh 3M Al-Kafi, bukan Al-Kafi ya. Kenapa mesti ganti judul? Itu pasti yang jadi pertanyaan kalian. Jadi gini, cerita tentang Fatah dan Sabrin itu dalam judul Al-Kahfi itu adalah novel religi pertamaku di tahun 2015 ya. Aku pertama kali nulis novel religi itu tahun 2015 pada Ramadan tahun itu. Suatu ketika banyak pembaca yang tiba-tiba datang ke cerita itu dan membaca cerita kisah tentang Fatah Al-Kahfi dengan Sabrina Saki Hamid. Yang pada saat itu memang novel religi itu belum banyak di Wattpad. Karena pada masa itu masih sedikit cerita tentang religi, karena itu banyaklah pembaca yang datang ke ceritaku itu membaca kisah tentang Fatah Al-Kahfi dengan Sabrina ya pada saat itu. Lalu tiba-tiba muncullah seseorang atau sosok yang kita sebut saja muslimah dengan banyak komentarnya di lapakku itu dari A sampai Z yang memberitahu kalau banyak hal yang salah yang aku tulis di situ. Oke, aku sangat berterima kasih dengan kritikannya itu. Secara itu adalah cerita pertamaku, kisah religi pertamaku yang aku coba tulis. Lalu mendapatkan banyak masukan dan kritikan itu menurutku memang pantas untuk aku dapatkan gitu. Apalagi aku berusaha untuk menjadi lebih baik kan pada saat itu. Nah, saat dia setelah mengkritik itu, aku udah coba mulai mengedit naskah itu satu persatu per bab yang menurut dia sangat tidak pantas. Aku sudah edit, aku sudah perbaiki semuanya dari A sampai Z, baru aku masukkan ke penerbitan pada tahun 2015. Aku ganti pula namanya, judulnya yang menurut Muslimah itu aku nggak pantas pakai nama judul Al-Kahfi. Karena Al-Kahfi itu adalah nama surat dan penulis seperti aku nggak cocok mencantumkan judul Al-Kahfi untuk novelnya. Aku ganti judul itu menjadi Jodoh 3M Al-Kahfi, bukan Al-Kahfi surat seperti yang dia katakan. Namun entah kenapa
dia, si muslimah itu seperti kurang puas juga dengan hasil kritikannya kepadaku. Melihat semakin banyak pembaca yang datang ke lapakku karena cerita religi memang pada saat itu sangat-sangat jarang. Dan aku termasuk salah satu yang pertama nulis religi. Ketika itu, setelah dia datang, karena kritikannya sepertinya tidak ditanggapi oleh aku, padahal di balik itu aku sudah berusaha memperbaikinya satu demi satu. Aku udah berusaha merevisi sesuai dengan uh, kritikan dia dan mengganti judulnya. Tiba-tiba dia mengirimkan aku pesan. Pesannya kurang lebih seperti ini: aku tampilkan ke kalian. Jadi aku tidak mengada-ngada dalam hal ini, tidak mencari-cari ketenaran atau apa, tapi aku membuktikan kalau dia memang mengatakan sepanjang ini dan sangat tidak mencerminkan dia sosok muslimah. Itu yang aku sayangkan sekali lagi. Aku berusaha menanggapi dengan baik pesan yang dia kirimkan. Aku bilang kepada dia kalau aku sudah mengganti judulnya, tidak seperti Akafi yang dia bilang tidak boleh aku pergunakan. Aku sudah juga mengedit istilahnya bagian-bagian yang menurut dia tidak baik dan menurut dia kurang, itu bukan cerita religi sama sekali. Oke, aku sudah mengganti. Lalu yang aku pertanyakan, apa perlu aku tunjukkan semuanya ke dia? Itu yang aku sampai sekarang bingung. Kenapa dia istilahnya uh, selalu berusaha mencari tahu kenapa gitu kan, istilahnya aku udah menerima kritikan dia, aku sudah mengganti bagian-bagian yang menurut dia kurang pantas, aku sudah mengganti judulnya, aku sudah istilahnya sudah memperbaiki semua kritikan dari dia, tapi apa perlu aku memberitahu ke dia? Itu yang aku bingung. Lalu lebih parahnya lagi, dia malah ingin memenjarakanku karena judul dan cerita yang aku tulis. Bukankah itu berlebihan ya, Ukti? Untung saja aku bukan tipe orang yang membalas sesuatu yang istilahnya sebenarnya nggak perlu terlalu begitu-begitu banget kali orang itu mengirimkan kepadaku gitu. Karena kalau aku balikan lagi ke dia, dia pun akan kena sama. Dia mengaku muslimah, tapi dia sebenarnya banyak menyimpan apa ya? Aku curhat seperti ini bukan ingin menyebarkan aib orang, tidak. Aku hanya berbagi pengalamanku karena menulis religi itu memang sangat-sangat susah. Ya, aku garis bawahi, sangat-sangat susah. Bebannya itu banyak. Pertama, beban mental. Yang kedua, beban untuk menceritakannya atau menjelaskan cerita yang di dalamnya ada unsur-unsur Islami. Yang ketiga, beban ketika ada orang yang mengikuti dan ternyata kita salah. Itu beban juga. Terakhir bagi kalian ya, bagi kalian yang memang merasa lebih paham, lebih tahu mengenai Islam secara luas, secara detail, kalian bisa mengingatkan kami, para penulis religi, para penulis yang ternyata salah menuliskannya. Kalian bisa sekali mengingatkan dan bahkan mengajarkan kepada kami. Tapi hati-hati dalam bertutur kata, hati-hati dalam menegur, ya. Kalian bisa mengajak tanpa menggurui, kalian bisa mengajak tanpa menyakiti, kalian bisa memberitahukan tanpa merasa sudah lebih tahu, ya. Sekali lagi aku ingatkan, hati-hati dengan nasihat-nasihat yang berbalut istilahnya Islami, padahal kalian entah lebih buruk atau segala macam. Hati-hati ya. Sekian curhatan aku tentang naskah yang fenomenal itu, naskah Jodoh 3M Al-Kahfi yang terbit tahun 2015 dan mengguncangkan dunia per-Wattpad pada tahun itu. Mungkin ada dari kalian yang tahu tentang kejadian ini, ada yang mungkin tidak tahu karena baru join Wattpad gitu.
Semoga curhatan kali ini bisa bermanfaat, istilahnya jangan pernah ragu untuk menulis, sekalipun kamu salah, karena kesalahan dapat diperbaiki untuk menjadi lebih baik ke depannya. Itu aja pesan dari aku. Sekian, terima kasih. Dadah.